Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Dek. Masuk Ki. Oh iya Kak, makasih. Bagaimana kabar Kak hari ini Dek? Alhamdulillah baik Kak. Baik. Tadi waktu sebelum kesini ke ruang BK, belajar apa kita di kelas? Belajar PKE. PPKN. Siapa gurunya? Pak Adikit. Pak Arifin. Deji Pak Arifin mengajar. Alhamdulillah baik. Nggak galak-galak lagi. Deji. Tahu tidak kenapa kakak panggil Ki ke ruang BK Dek? Tahu? Nggak tahu? Iya. Kan kemarin tuh sudah mau Kak bagikan angket AKPD di kelas Kak. Nah kemarin sudah juga wawancara sama tentang masyarakat yang kurang bersosialisasi dan kurang aktif berorganisasi di lingkungan tempat tinggal Kak begitu. Nah karena kakak mau tahu masyarakat secara lanjut, jadi kenapa makanya kakak panggil Ki ke yang BK gitu. Nah tapi sebelumnya pernah Miki tahu apa pernah Ki mengikuti yang namanya layanan konseling individu? Belum pernah. Pertama kali. Sebelumnya harus kita tahu deh dalam layanan konseling individu itu ada namanya asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini apapun yang kita ceritakan kepada kakak, semua cerita yang kita ceritakan itu tidak bakal dikeluarkan. Hanya ada cerita hanya ada di kakak dan tidak bakal tersebar. Jadi karena ada ini asas kerahasiaan, tidak usah Ki ragu atau tidak usah disimpan untuk menceritakan apapun. Oke? Ngerti Ki? Baik Kak. Jadi siap Ki untuk berbagi cerita dengan kakak tentang masalah tak yang sulit bersosialisasi. Insyaallah siap. 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 Nah, karena kan di sini kakak hanya ingin tahu tentang permasalahan tak, jadi kita akan melaksanakan yang namanya konseling individual begitu. Nah, karena tidak pernah Ki mengikuti layanan konseling individual, jadi pasti kita tidak tahu toh apa yang dimaksud, apa itu konseling individual, nggak kita tahu toh, nggak kita tahu. Nah, jadi layanan konseling individual itu layanan yang dilakukan perseorangan antara, bukan perseorangan sih, layanan yang dilakukan secara pribadi antara seorang konselor dan seorang konseli. Nah, begini contohnya deh, yang konselornya kakak, yang konselnya kita. Nah, dalam konseling individual ini fokus utamanya ada pada kebutuhan, masalah, dan pengalaman pribadi konseli secara eksklusif. Nah, konseling ini dirancang untuk memberikan dukungan emosional, bimbingan, pemahaman terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh individu. Nah, seperti masalah emosional, konflik interpersonal, stres, kecemasan, depresi, dan lain-lain. Nah, seperti juga ya masalah yang kita alami, sulit bersosialisasi. Nah, punya paham nih? Paham? Paham itu apa yang dimaksud dengan konseling individual? Di dalam konseling individual ada asas-asasnya, gitu, paham nih? Nah, di dalam konseling individual itu deh terdapat juga batasan waktunya. Nah, batasan waktunya itu minimal 30 menit, maksimal 45 menit. Jadi siap Ciki untuk mengikuti konseling individual ini bersama kakak? Insyaallah Kak. Insyaallah siap. Nah, tapi sebelum itu ini duduk tak seperti ini sudah nyaman nih Ki? Atau mau Ki pindah ke tempat lain atau bertukar Ki? Nyaman nih? Sudah
kalau nyaman nih, pahami juga apa konseling individual. Jadi siap betul nih Kak ikuti konseling individual? Siap Kak. Oke, baik. Kan kemarin sempat Miki wawancara sama, dan kemarin di wawancara bilang Ki kalau tidak nyaman Ki berada di keramaian, dan bilang Ki kalau tidak suka Ki aktif organisasi di lingkungan tempat tinggal Ta. Bisa tidak kita ceritakan di masyarakat kepada kakak kenapa Ki tidak suka berada di keramaian, dan kenapa Ki tidak suka terlibat aktif organisasi di lingkungan tempat tinggal Kak? Iya Kak, memang jarang Kak ikut kegiatan di lingkungan Kak. Bukan karena saya tidak peduli Kak, tapi karena tuh merasa Kak malas dan tidak nyaman Kak ada di tengah banyak orang. Dulu pernah Kak coba ikut acara di dekat rumah Kak, tapi ujung-ujungnya diam ya, cara aku bikin. Oh jadi merasa Ki malas, dan kalau ikut Ki tidak kita mau dibikin, jadi diam Ki. Biasa dibikin kalau ikut Ki di acara organisasi di tempat tinggal tak gitu. Dan berarti kalau begitu Ki, berarti ada jadi nyata pernah jadi pada ikut organisasi dan pernah Ki mencoba begitu. Tapi akhirnya merasa Ki bingung dan mungkin kurang percaya diri Ki begitu. Iya Kak, waktu itu tuh yang bisa bikin lah, lihat Kak orang-orang bicara seru sekali kulihat, tapi nggak tahu Kak mau Kak mulai dari mana. Jadi tuh berpikiran Mak bilang mending nggak usah Kak ikut. Kalau begitunya nih, berpikirnya bilang mending nggak usah ikut begitu. Jadi ketika Ki merasa bingung atau merasa canggung di organisasi atau di acara seperti itu, apa biasanya yang kita pikirkan? Apa yang biasa dipikirkan, dan adakah rasa takut atau khawatir di diri kita kenapa kita merasa bingung? Yang pasti tuh Kak takut salah bicara atau bikin ke orang lain tidak nyaman sama pembicaraanku. Oh, jadi yang bikin Ki merasa takut karena takut Ki salah bicara, dan takut Ki bikin orang lain tidak nyaman ada di dekat Ya, tak. rasanya tidak cocok Kak ada di situ. Rasanya, oh jadi kayak paham, jadi kayak merasa Ki tidak cocok ada di situ. Lingkungannya. Oke, paham gitu Kak. Jadi lebih memiliki dia karena mungkin menghindari situasi yang membuat tak tidak nyaman, yang kemungkinan bisa membuat orang lain merasa terganggu, begitu? Iya Kak, jadi begitu nih Kak, ujung-ujungnya saya yang merasa tidak nyaman lagi karena merasa beda Kak dari yang lain Kak. Jadi begitu Ki, karena tidak mau Ki ganggu orang lain, nanti bilang Ki, oh nanti tidak nyaman di orang lain ada di depanku. Jadi kalau begitu Ki, kita jadi ujung-ujungnya kita tidak nyaman, jadi ya begitu Ki, diam Ki lagi begitu. Diam Kak. Sebenarnya kalau paham sih Kakak tentang situasi yang kita alami, tetapi ketika Ki merasa malas atau ketika Ki merasa tidak nyaman, apa yang biasa kita pikirkan atau apa yang kita rasakan sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak ikut acara itu, kayak bilang aja mau ikut deh, kenapa, apa yang biasa kita pikirkan gitu? Rasanya tuh Kak kayak capek saja. Hah? Walaupun belum mulai kadang juga berpikir Kak, kenapa nak mau Kak repot-repot ikut? Oh, Kan bisa aja Kak bikin sesuatu hal yang buat nyaman diriku sendiri. oh jadi itu yang ada di pikiran Kak juga. Mending kenapa nggak mau repot-repot ikut Kak? Bisa aja Kak buat bisa aja Kak buat sesuatu ya bikin nyaman diriku. Jadi seperti itu Ki karena merasa capek duluan. Iya. Capek duluan. Coba ceritakan Kak, apa
apa itu, bagaimana itu rasa capek yang dialami? Apakah capek fisik Ki atau capek pikiran terbeban Ki karena belum Ki melakukan tapi sudah terpikir nih Ki, bagaimana capek apa yang dirasakan? Lebih kepikiran sih Kak, kayak membayangkan duluan maka kalau pasti bakal ribet Kak. Terus tidak tahu juga mau Kak bikin apa, jadi stres sendiri dipikir. Oh, jadi kayak merasa capek di luar nggak? Capek di luar ya karena lebih kepikiran. Karena kayak bilang Ki, Nanti aku mau bikin. nanti apa mau dibikin? Nanti merasa ribet sendiri gitu. Dipikirkan dulu sih sebelum mulai Ki. Paham. Jadi kamu itu lebih sering membuat Ki duluan skenario di otak tak bilang bakal ribet Ki, bakal capek Kak. Ya bikin Ki biasa terbebani padahal belum dicoba. Mau Kak bertanya, menurutmu perasaan seperti itu berasal dari mana nih? Kenapa Ki bisa berpikir seperti itu? Tidak tahu nih juga itu Kak, mungkin karena Anda terbiasa Kak. Karena jarang Kak ikut kegiatan, jadi merasa aneh Kak kalau tiba-tiba ikut gabung Kakak. Jadi merasa Ki bilang tidak ikut Ki di acara ini, jarang Ki ikut kegiatan di situ. Jadi kalau gabung Ki merasa Ki aneh karena bilang tiba-tiba Ki ikut. Kenapa ikut iklan jadi merasa aneh saya? Jadi ketika Ki jarang melakukan sesuatu, memang hal wajar sih memang kalau merasa aneh Ki, merasa sulit Ki, atau bahkan merasa melelahkan Ki yang terderita. Tapi kemarin pas wawancara bilang Ki juga kalau ternyata banyak teman-teman tak yang aktif organisasi. Nanti Ki kemarin begitu di wawancara toh? Iya Kak. Banyak teman tak aktif di organisasi, dan itu hari bilang Ki kalau terinspirasi Ki sama teman-teman tak, bilang karena aktif di teman-teman tak di organisasi. Bisa tidak ceritakan Ki tentang apa yang membuat tak terinspirasi dari teman-teman tak karena aktif di berorganisasi gitu. Teman-temanku tentang cerita Kak bilang bisa sekali ingin masuk organisasi. Iya. Misalnya tuh Kak, ada temanku yang cerita tentang ikut bersih-bersih di pantai. Kayaknya capek Kak. Tapi seru karena bisa bercanda sambil kerja. Kadang temanku juga ikut acara donasi Kak, dan bilang puas sekali rasanya bisa berbagi sama orang-orang Kak. Oh begitu, jadi yang diceritakan ke teman-teman tak bilang organisasi seru sih walaupun capek tapi seru. Jadi itu yang biasa terinspirasi didengar ceritanya dari teman-teman tak gitu. Ketika dengar ceritanya teman-teman tak, apa yang kita rasakan? Mungkin ada tidak rasa tertarik dari diri tak untuk mengikuti organisasi setelah dengar ceritanya teman-teman tak? Ada tidak? Ada Kak. Ada. Biasanya tertarik Kak untuk ikut, apalagi waktu teman-temanku cerita kegiatannya bersih-bersih di pantai Kak. Karena saya suka sekali Kak dengan alam Kak, dan kegiatan kayak begitu Kak terdengar seru sekali. Tapi kalau membayangkan Kak harus kumpul dengan banyak orang, rasanya berat sekali Kak. Jadi waktu cerita teman-teman tentang kegiatan di pantai itu yang bikin terinspirasi tidak tertarik Ki mau ikut karena suka Ki tentang alam. Tapi lagi-lagi membayangkan di luar Ki bakal rame, jadi pasti merasa tiba-tiba capek sekali pasti begini-begini gitu. Jadi di otak tuh itu bikin Ki lagi skenario bilang bakal capek di luar Kak lagi kalau ikut Kak gitu. Iya Kak. Jadi berarti seharusnya sebenarnya di diri tak itu ada keinginan untuk mencoba mengikuti organisasi atau bersosialisasi dengan lingkungan. Tapi merasa Ki karena merasa canggung Ki, karena malas nih Ki juga,
dan merasa tidak nyaman Ki berada di lingkungan keramaian atau berinteraksi dengan banyak orang, itu yang menjadi penghalang di dirimu. Begitu. Iya, betul Kak. Takut Kak tidak bisa nyambung dengan mereka Kak, atau justru jadi beban Kak, karena tidak ku tahu apa mau dibikin. Jadi kita itu selalu berpikir bila takut orang lain tidak nyaman, takut orang lain jadi beban di orang lain. Kalau ikut organisasi ditambah kita juga ya tidak nyaman berada di keramaian, jadi itu yang buat kita semakin malas ikut. Nah, rasa takut yang dirasakan itu atau rasa apapun yang tanggungan itu sangat hal-hal yang sangat wajar gitu. Nah, terutama ketika kamu belum bisa berada di situasi tertentu. Nah, selain teman-teman tak pada saat wawancara juga bilang Ki kalau keluarga tak, terutama kakak tak dukung sekali Ki kalau aktif Ki bersosialisasi dan aktif Ki mengikuti organisasi begitu. Bisa tidak ceritakan lagi kenapa keluarga tak didukung sekali Ki bersosialisasi, dan kenapa apalagi kakak tak kenapa didukung sekali untuk aktif bersosialisasi? Kakakku tuh Kak sering sekali bilang ke saya kalau harus keluar dari zona nyamanku supaya banyak pengalaman baruku. Kakakku juga sering cerita bagaimana pengalamannya bersosialisasi, berorganisasi. Katanya jadi bisa lebih percaya diri Kakak. Oh, jadi sering dibilang kakak tak bilang harus keluar dari zona nyaman sendiri, karena dengan bersosialisasi Ki, dengan berorganisasi Ki, bisa lebih membangun rasa percaya diri. Jadi itu biasa sering bilang kakak tak ke kita. Bilang juga Kak, kakakku kalau lebih sering Kak seperti ini bakalan tidak ku tahu bagaimana potensinya diriku, tidak bakalan ku tahu. Oh jadi itulah kata kalau suruh ikut begitu supaya diketahui potensinya diri kita. Nah suruh kita bersosialisasi, nah suruh kita berorganisasi supaya bisa kita lebih percaya diri, bisa dilatih percaya diri kita, dan bisa lebih ditahu apa potensi yang ada di diri kita. Nah berarti ini kakak didukung sekali Ki, mau sekali kakak kalau berkembang Ki, mau kakak kalau aktif sekali Ki berorganisasi. Bagaimana perasaan tadi dengar nasihat kakak seperti itu karena didukung sekali sama kakak? Pasti ini bahagia kurasa Kak, karena kebetulan kakakku cowok. Terus bahagia Kak karena ternyata diperhatikan sebegitunya Kak sama dia. Oh jadi bahagia dirasa karena tidak ada di ekspektasi tak kalau cowok bakal seperhatian ini ke kita karena cowok kakak. Begitu, jadi bahagia sekali dirasa. Berapa perhatian sekali kakak itu ke kita. Dengan hal-hal begitu didukung sekali Ki. Nah, menurut Kak, bagaimana biasanya sih caranya kakak tak dukung Ki supaya aktif Ki ikut bersosialisasi, aktif Ki berorganisasi, apa yang biasa? Bagaimana caranya kakak tak dukung Ki? Bagaimana biasa kakak tak dukung Ki? Dan Kak ini Kak berbanding balik sama diriku. Berbanding terbalik? Iya, terbalik. Saya kurang suka Kak bersosialisasi dengan yang lain, sedangkan kakakku tidak Kak. Oh jadi kakak kita sulit sekali berorganisasi, sedangkan kakak aktif sekali berorganisasi dan suka sekali berorganisasi begitu. Apalagi namanya? Berarti kakak selalu bagaimana sih itu yang biasa proses apa yang dibilang kakak kalau udah dukung Ki, apa yang biasa bilang ke kita? Jadi dia banyak sekali relasinya Kak, banyak temannya,
Jadi ada komunitas yang dibuat sama kakakku kak. Karena kakakku tahu saya suka sekali dengan hal yang berbau-bau alam. Jadi buat di komunitas pencinta alam. Jadi hal yang untuk yang dibuat kata untuk dukung di aktif berspesialisasi. Jadi buat tiga kata komunitas pecinta alam supaya bisa lebih ikut bersosialisasi dan berorganisasi begitu. Nah, sebenarnya itu yang dibuat kata bagus sekali nih, berarti itu yang buat kata mau sekali didukung untuk aktif bersosialisasi. Nah, bisa tidak penasaran ini kakak bagaimana itu komunitas pecinta alam? Coba ceritakan ya, apa itu yang ada di komunitas pecinta alam? Jadi itu kak, kegiatannya lebih mengarah ke mendaki gunung. Mendaki gunung? Ya. Iya. Di Terus? komunitas ini tuh tidak membatasi di usia, biar orang tua kalau mau ikut mendaki bisa di. Oh Tapi iya. sayangnya kak baru sekali kak ikut dalam kegiatannya. Itu pun karena paksaan dari kakakku. Padahal sebenarnya aku suka sekali, tapi ya begitu nih, tidak biasa kak keramaian. Nah, kan begitu lagi. Jadi yang dibuat komunitas yang dibuat oleh kakak baru sekali ikut, baru sekali, karena merasa gitu tidak Suka kak keramaian. suka di keramaian. Padahal sudah kakak bikin komunitas untuk aktif bersosialisasi, ya begitu tidak karena tidak bisa di keramaian. Nah, kan bilang kita tadi suka mendaki, apalagi yang kayak alam tuh baru suka sekali mendaki. Apa sih hal yang membuat kak tertarik sama mendaki? Suka sekali lihat foto-foto pendaki di media sosial kak. Menurutku seru sekali kalau ada di alam bebas kak. Oh, jadi kenapa dia suka mendaki? Karena dari suka kalau scroll di biasa TikTok atau IG itu pasti lihat foto-foto pendaki dan suka dilihat. Ada bilang kalau di alam bebas itu rasanya lebih luas, enak begitu. Nah, kalau menurut Kak Sertu, kenapa kita tidak nyaman? Kan bilang seru dan kita suka kenapa kita tidak nyaman? Kan pernah kita satu kali ikut toh? Karena tuh kak merasa bakal habis di energiku untuk hal yang seperti itu. Ditambah rasa canggungku ketemu banyak orang. Oh, jadi lagi di pikiranmu yang bilang bakal bakal habis di energi dan ditambah rasa canggung berada di keramaian. Oke. Jadi berarti di berita ada juga kekhawatiran soal energi kita yang bakal habis kalau berada di keramaian, dan ada juga rasa canggung bertemu dengan banyak orang. Begitu. Ya kak, begitu nih. Seperti di awal kita adikku bilang, kenapa kurang bersosialisasi kak? Karena tidak nyaman kak bertemu banyak orang. Jadi mau juga tahu selain kakak di wawancara kemarin kan bilang juga kalau orang tua itu sering sekali mengingatkan atau sering bilang ke kita kalau harus aktif mengikuti organisasi di lingkungan kak. Bagaimana biasanya orang tua untuk menyampaikan hal seperti itu ke kita? Kan nggak tahu kita orang tua kalau kita tidak nyaman di berorganisasi, bagaimana biasanya orang tua menyampaikan hal tersebut? Orang tua aku tuh kak bilang ayo ikut kegiatan itu nak. Orang tuaku sering juga mengingatkan kak kalau ada acara seperti itu, kerja bakti atau perayaan, ikut kok. Tapi saya bisanya pura-pura sibuk kak supaya ndak usah ikut. Jadi biasa orang tua bilang, oh jadi di lingkungan sama tinggal itu sering ada kerja bakti, sering ada perayaan-perayaan. Jadi orang tua selalu suruh diikut.
tapi kitanya pura-pura sibuk. Sibuk. Pura-pura sibuk. Baik-baik, Kak. Padahal orang tua selalu mengingatkan Ki untuk ikut. Jadi biasanya kalau pura-pura sibuk Ki, pura-pura sibuk seperti apa yang dibikin, Dek? Biasanya bilang nggak bisa Kak karena banyak sekali tugas sekolah aku. Padahal sebenarnya sedikit Kak. Jadi bilang jika orang tua tak punya tugas sekolah itu padahal sebenarnya sedikit. Harus tidak mau Ki ikut. Jadi ketika bilang Ki pura-pura sibuk ke orang tua, tak apa yang biasa dirasakan? Karena kan bilang Ki pura-pura sibuk padahal permintaannya orang tua, tak merasa Ki lega karena terhindar Ki dari situasi akhirnya tidak ikut Ki, atau malah ada rasa bersalah tak karena tidak memenuhi apa harapannya orang tua untuk ikut. Awalnya tuh Kak lega aja. Lega sih dirasa. Tapi setelah itu merasa bersalah Kak karena orang tua aku berharap supaya ikut Kak. Tapi kadang saya yang tetap tidak mau memaksakan diri Kak. Namanya paksa diriku. Jadi pikir bilang menjadi di awal lega, ternyata ada sih pada perasaan bersalah tak orang tua tak karena tidak diikuti apa maunya orang tua tak begitu. Jadi ada sih pada kira lega karena bilang akhirnya tidak ikut kan, tidak berada mau lagi di rumahnya begitu. Nah tapi kalau sebenarnya ini kan paham jaga kenapa tidak mau ikut, paham sekali juga sadar ya itu karena tidak nyaman Ki. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, dukungannya dukungan itu sebenarnya menunjukkan bahwa orang tua mau sekali kinerja berkembang deh, mau sekali kinerja bahagia, mau sekali kinerja bisa bersosialisasi, bisa akrab dengan yang lain. Maksud dari orang tua itu sebenarnya tapi kalau menurut tak apa arti dukungannya orang tua tak diri tak itu? Kita jika kalau niatnya orang tuaku baik untuk saya, peduli sekali orang tuaku ke saya Kak. Orang tuaku juga mau punya Kak banyak pengalaman, tapi saya masih butuh waktu untuk beradaptasi. Jadi tahu gitu niatnya orang tua tak baik, niatnya karena mau mendukung Ki, cuma karena ya itu kita yang masih tidak bisa masih yang tidak bisa membuka diri, masih yang tidak bisa berada di keramaian. Jadi diri tak sendiri masih butuh waktu akan hal itu gitu. Kayaknya udah dirasa lama kita di ini berbincang-bincang deh. Iya Kak. Lama nih. Tidak dirasa Mami berakhir sesi konseling Kak. Wih, padahal tadi baru segitu tuh ternyata Mami balik lagi berakhir sesi konseling Kak. Tadi ya pembahasan tak cukup panjang ini tentang masalah cerita-cerita tadi sama cukup panjang jadi. Lumayan Kak. Bagaimana kalau pembahasan kita ini, sesi konseling kita ini dilanjutkan nih di minggu depan? Bagaimana? Setuju. Setuju kok? Setuju. Setuju. Jadi nanti tapi bukan juga di minggu depannya sih. Kapannya Ki bisa siap atau dilanjut ini sesi konselingnya, atau nanti kakak panggil aja lagi kakak hubungi nanti lagi sesi konselingnya mau dilanjut tahap selanjutnya, karena kakak masih mau mendengar cerita tak, masih mau mengeksplor cerita tak, masalah tak gitu. Di sesi konseling selanjutnya nanti lagi. Nah, karena sudah mau Ki ke ruang BK memenuhi panggilannya kakak, tidak siap Ji melaksanakan konseling, jadi kakak mau berterima kasih kepada kita dek karena sudah siap
datang ke kakak, tidak ada paksaan, mau cerita tentang masalah yang ada ke kakak. Jadi kakak sangat berterima kasih kepada kita deh. Ya kak, sama-sama saya juga. Terima kasih kak sama kita. Jadi janji lupa dek, nanti kakak hubungi dia lagi untuk sesi konseling selanjutnya nah. Oke? Ya kak, siap. Jadi kalau begitu bisa lagi kembali ke kelas dan ikuti pelajaran selanjutnya. Jadi balas-balas nah. Ya kak, makasih.